saudara-saudari dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, adakah? Tidak ada. Baik, Majelis Jemaat juga menghimbau agar seluruh jemaat atau simpatisan dapat terlibat dalam pelayanan di Gereja Kristus Purwakarta. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus, pendampingan pastoral dapat menghubungi nomor HP rohaniwan yang sudah tercantum di dalam warta. Ada beberapa warta. Pertama, berita ulang tahun Bapak Ibu. Yang pertama, Saudari Marta Margupita, ada Bapak Justan Purba, ada Bapak Tony Kurniawan, ada Bapak Yongki Kristian, ada Ibu Siska Suteja, Bapak Coan Sujana, dan Ibu Neti Silaban, juga Ibu Yuliana Laniawati. Selamat menikmati hidup yang lebih bermakna bersama Tuhan Yesus, kiranya memberkati senantiasa di dalam pertumbuhan iman. Mohon maaf bagi Bapak Ibu apabila ada kesalahan penulisan tanggal atau bulannya. Ya, pelayanan peneguhan pernikahan. Majelis Jemaat telah menerima permohonan untuk peneguhan pernikahan dari Bapak Susanto Kawi dan Ibu Lilis Nurjana. Maka akan dilaksanakan peneguhan pernikahan bagi Bapak Susanto Kawi dan Ibu Lilis pada hari Kamis 28 Juli jam 10 pagi. Tempat Gereja Kristus Purwakarta dan akan dilayani oleh Bapak Emeritus Thomas Kustomo. Mohon dukungan doa jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan perlawatan jemaat akan kembali dilaksanakan pada hari Kamis 21 Juli 2022. Berikut nama yang akan melayani. Ada Pendeta Emeritus Thomas Kustomo dan Ibu, ada Pendatua Yana, ada Pendatua Ana, ada Yani Sitanggang, Ibu Yani Sitanggang, kiranya dapat diperhatikan bersama. Selanjutnya ada Grow Group Bapak Ibu. Ada Grow Group Cibungur Sadang Veteran di rumah Ibu Eda, keluarga Ibu Eda, bertempat di Perum Usman D5, dilayani oleh Bapak Thomas Kustomo, dan di Dian Anyar Munjul di keluarga Bapak Suparno, Blok POJ Blok C nomor 28, dilayani oleh Penatua Khusus Doni Triono. Kota dan Pesawahan, tempatnya di gereja, dilayani oleh Saudara Andri Yonatan. Di Panorama di keluarga Bapak Paijo, Perumahan Panorama Blok B2 nomor 10, dilayani oleh Penatua Eka Prasetya. Ada Basar Pemuda Bapak Ibu. Dalam rangka pencarian dana, BP Pemuda Gereja Kristus Purwakarta mengadakan bazar berupa makanan pada hari ini Minggu tanggal 17 Juli 2022 setelah ibadah pertama. Ya, untuk laporan keuangan Bapak Ibu dan warta selengkapnya bisa Bapak Ibu lihat di dalam warta jemaat yang sudah dibagikan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Ketika kita datang menghampiri hadirat Tuhan, biarlah sungguh-sungguh hati kita sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, menyadari akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami ada, sungguh kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh mengubahkan setiap kami, sehingga nyata bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan pujikan Napiri Rohani 21 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kami puji dengan riang.
mari kita tabiskan ibadah kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing yang akan mengantar kita pada ibadah pagi hari ini terambil dari Mazmur 117. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sambut nas pembimbing ini dengan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 220 bait pertama sampai yang ketiga. Ada pujian di hatiku. Berikutnya mari kita dengarkan hukum Tuhan bagi kita. Hukum Tuhan pagi hari ini kita akan dengarkan dari Amsal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya.
Sekali lagi saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian hukum Tuhan pagi hari ini dari Amsal 29 ayat yang ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Dan marilah kita awali dengan menaikkan pujian penyesalan kita dari Nafiri Rohani nomor 103 bait yang pertama dan yang ketiga, tertumpah darah Yesus. Masing-masing mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, dan kami berterima kasih karena kami boleh mengenal Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia dan mengasihi kami. Tapi kami menyadari ya Bapa, kami seringkali justru tidak setia dan kami menodai kasih yang sudah Engkau berikan bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, saat ini kami datang masing-masing di hadapan-Mu. Kami hendak mengaku dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, karena kami seringkali tidak menghargai kasih setia-Mu dengan dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, jika kami sering kurang bersyukur atas apa yang kami miliki saat ini. Ampuni kami ya Bapa, karena untuk itu kami kecewa dan seringkali marah dan juga menjauhi dari wajah-Mu. Padahal kami tahu ada rencana indah yang Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan ampunilah kami. Inilah pengakuan dosa kami ya Bapa, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, demikian berita anugerah dari Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi
mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita sambut berita anugerah dengan pujian, indahnya hari ketika aku bertemu Tuhan. Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terambil dari Yeskel 20 ayat yang ke-19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Silahkan duduk kembali. Kita semua akan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan terlebih dulu mari kita siapkan dengan menaikkan pujian persiapan dari Nafiri Rohani nomor 150, bait yang pertama sampai yang kedua, Firman Kehidupan.
sebelum kita lanjutkan pemberitaan firman Tuhan, ada persembahan pujian dari kaum Usindah yang akan kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Oleh sebab itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersandar akan janji penebus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan telah memanggil kami untuk memuji memuliakan Tuhan, beribadah dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga Tuhan
secara langsung menyatakan kepada kami akan kebenaran firman, sehingga kami boleh mengalami keajaiban dari firman kehidupan yang sanggup memulihkan, yang sanggup menguatkan, menghiburkan di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa di surga, berbicaralah kepada kami sekalian, kami hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Salam. Puji nama Tuhan. Jemaatku semuanya sehat? Haleluya, ya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Hosea pasal yang ke-11. Minggu yang lalu kita membaca merenungkan dari Hosea pasal 1. Sekarang kita merenungkan Hosea pasal 11. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka terus kembali ke tanah Mesir. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau hai Efraim menyerahkan engkau hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentulah mereka yang menaruh firman Tuhan di dalam hati serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
kita merenungkan satu tema bahwa belas kasihan Tuhan mengalahkan kedegilan hati umatnya. Saudara-saudara, ada satu ungkapan ya, kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan. Saudara, kasih Allah sepanjang masa. Artinya kasih Allah tidak bisa dibandingkan, baik kasih ibu, kasih Allah itu sepanjang masa. Artinya kehidupan kita tidak hanya semasa kita hidup di dunia, tetapi sampai kepada kekekalan. Artinya kasih Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itulah gambaran kasih Allah kepada Israel. Ya, di ayat 1 tadi kita membaca, ketika Israel masih muda, ku kasih dia dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Jadi Israel itu dikasihi sebagai anak. Itu dimulai, saudara-saudara, kan dikatakan di sini, dari Mesir ku panggil anakku. Jadi saudara-saudara, waktu di perbudakan di Mesir, disitulah proses pembentukan bangsa Israel sebagai umat Tuhan terjadi. Jadi kurang tepat kalau dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Karena apa? Ya, kalau bangsa pilihan berarti dia dipilih dari bangsa-bangsa yang sudah ada. Padahal sebenarnya tidak demikian. Bangsa Israel itu dilahirkan oleh Allah. Bangsa Israel itu dibentuk oleh Allah sendiri, ya. Pada waktu mereka dalam kelaparan, Tuhan sudah menyiapkan Yusuf di Mesir, sehingga akhirnya mereka dibawa ke Mesir. Pada waktu itu terdiri dari 66 jiwa, ditambah dengan Yakub dan ditambah dengan Yusuf dan kedua anaknya, berarti di Mesir itu ada 70 jiwa. Selama 430 tahun, saudara-saudara, mereka ada di Mesir, kemudian Tuhan memanggil mereka, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Pada waktu Tuhan membawa mereka dari Mesir, 1 tahun kemudian dihitung di mana ada 600 saudara-saudara, ribu laki-laki saja. Jadi setahun di dalam perjalanan itu, jadi dihitung sama Musa laki-lakinya aja ada 600.000. Kalau ditambah wanita, ditambah anak-anak, itu sekitar 2 juta orang. Jumlahnya kira-kira 2 juta orang. Itu ada di dalam Bilangan pasal 1 ayat 45 dan 46. Jadi saudara-saudaraku, Allah menopang umatnya luar biasa. Ya, Tuhan yang membimbing sehingga bangsa ini bertumbuh secara luar biasa sampai kepada zaman Hosea. Di zaman Hosea, kerajaan Israel itu sampai kepada puncak kemakmurannya. Artinya belum pernah terjadi kemakmuran seperti itu. Kalau boleh dikatakan pada waktu itu kerajaan Israel itu mengalami zaman keemasan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 2 dan 3 kita lihat, bangsa ini semakin dikasihi, bukannya berterima kasih, hormat kepada Allah, tetapi justru semakin durhaka kepada Tuhan. Sekalipun demikian Allah kasihnya tidak berubah. Artinya walaupun bangsa ini sudah melawan, sudah durhaka, kasih Tuhan tidak berubah. Sampai Allah harus menundukkan dirinya untuk memberi makan kepada mereka. Itu ayat 4 ya. Jadi Allah begitu rendah hati. Tetapi saudara-saudaraku, umat ini begitu angkuh, begitu keras kepala. Sampai kalau kita membaca di ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7,
Tuhan menghukum mereka. Ayat 5, mereka harus kembali ke Mesir. Artinya ini secara simbolis. Mereka bukan kembali ke Mesir, artinya mereka akan mengalami keadaan seperti di Mesir. Mereka akan mengalami perbudakan. Pada waktu itu Tuhan izinkan, pada akhirnya bangsa Asyur menawan mereka. Sehingga benar-benar mereka mengalami perbudakan seperti di Mesir. Mereka mengalami siksaan dan segala penderitaan. Saudara-saudaraku, mengapa Allah izinkan penderitaan itu terjadi? Ya, saudara, ada dua alasan yang kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-5b itu. Karena apa? Karena mereka menolak untuk bertobat. Artinya apa? Tuhan meminta mereka untuk berhenti berbuat dosa. Sudah diingatkan, ya. Mereka pun tahu salahnya di mana, dosanya di mana. Artinya mereka sudah kenal kebenaran. Bukan cuma tahu, ya. Artinya kenal kebenaran, tetapi tetap tidak mau bertobat. Israel menolak bertobat dari dosa-dosa mereka. Dosa-dosa apa, saudara? Kalau di ayat 7 kita menemukan mereka betah membelakangi aku, ya. Jadi dari beberapa penafsiran, ya, para penafsir, bahwa Israel itu telah melakukan dosa persundalan. Yang pertama itu persundalan real. Artinya saudara, mereka bukan saja, ya, mereka itu ganti pasangan, ya, istri sama laki-laki orang atau laki-laki orang dengan istri orang lain, tetapi saudara, mereka itu melakukan dosa LGBT. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Jadi kalau saudara, kalau saat ini itu ada orang-orang yang melakukan hal seperti ini sebenarnya dosa kuno gitu ya. Dulu pun juga demikian. Kenapa Sodom dan Gomora itu juga dihancurkan, dimusnahkan? Itu pun juga karena itu. Jadi saudara-saudaraku, itu yang pertama, ya. Yang kedua itu dosa persundalan rohani. Mereka membelakangi Tuhan, mereka mengkhianati Tuhan, bermuka dua. Kemarin kita sudah merenungkan, ya, mendua hati, ya. Jadi saudara-saudara, ya, mereka itu mau berkatnya Tuhan, tetapi mereka tidak mau pribadinya Tuhan. Ini persundalan rohani itu seperti ini, saudara. Banyak orang Kristen mengalami atau melakukan hal seperti ini, ya. Mau berkatnya Tuhan, tetapi tidak mau jadikan Allah itu, Yesus itu Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Jadi saudara-saudara, jelas bahwa perintah utama itu adalah jangan ada padaku ilah lain dari hadapanku. Karena apa? Karena aku adalah Allah yang cemburu. Ya. Jadi saudara, perintah ini tetap berlaku bagi kita sampai hari ini. Kalau orang itu mencuri, kalau orang itu berzina, itu karena apa ya? Karena memang tidak dijadikan Allah itu sebagai Allah di dalam kehidupan mereka. Itulah ilah-ilah yang mereka sembah, ya. Ilah-ilah yang mereka, di mana mereka itu bersandar. Kalau di dalam kehidupan kita, ya, kita diberkati, kemudian ya luar biasa, ya, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kemudian kita mengandalkan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kita lebih daripada kita mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah persundalan rohani. Itu adalah perzinahan rohani, ya. Jadi saudara-saudara, itu yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka lebih menyembah, mengandalkan benda mati daripada Allah yang hidup. Kita baca di ayat 4 itu bahwa Tuhan itu sampai membungkuk, memberi makan mereka.
Tetapi mereka bukan mengucapkan terima kasih kepada Allah, justru kepada Allah bangsa lain, ya. Jadi mereka menyembah Baal. Maka saudara-saudara, hukuman diberikan kepada mereka. Ayat 5 dan 6 jelas Allah menghukum mereka. Mereka dibuang ke Asur. Jadi mereka harus kembali ke tanah Mesir. Dalam arti simbolis tadi, ya, mereka mengalami juga perbudakan. Dan ayat yang ke-6, mereka hancur. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Jadi saudara-saudaraku, kita menemukan pernyataan keras bahwa Israel dihukum oleh Allah itu karena dosa. Jadi segala kesusahan, kesulitan hidup dialami Israel karena ada masalah besar, yaitu apa? Dosa kepada Allah. Yang ditandai dua hal tadi. Pertama, tidak mau bertobat, ya. Kemudian sudah diingat, ditegur, tetapi mereka tidak mau bertobat, maka habislah mereka. Ya, jadi itu saudara-saudara, sejauh kita tafsirkan, ya, penafsiran dari kitab Hosea ini, lalu apa sih makna rohania buat saudara dan saya? Yang pertama, saudara-saudara, jadi segala kesusahan hidup, hukuman mereka alami, salah satu penyebabnya adalah karena dosa. Saya katakan itu salah satu penyebab. Sebab bisa saja kita menderita, ya, kita mengalami banyak kesusahan. Bukan karena dosa kita, tetapi karena Tuhan mau menguji kita. Bisa seperti itu. Makanya di dalam Roma 5 ayatnya yang ketiga dan keempat itu, ya, agar melalui kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu tidak mengecewakan. Itulah yang dialami oleh Ayub, saudara. Ayub menderita karena memang Ayub diuji oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, melalui ujian itu pada akhirnya Ayub bisa berkata, justru bukan dari kata orang saja aku mengenal engkau. Ayub melalui penderitaan mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi saudara-saudaraku, kalau toh kita mengalami siksaan, penderitaan dalam hidup ini, ya mari kita renungkan. Bisa itu karena dosa kita, bisa itu karena kesalahan kita. Tapi bisa juga memang Tuhan sedang menguji kita. Ya, siapa yang paling tahu? Ya tentunya saudara tahu sendiri apa yang saudara alami itu karena apa. Ya. Yang kedua, pertobatan itu dimulai dari menyadari kesalahan, menyadari dosa, lalu datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Tetapi saudara tidak berhenti sampai di situ. Hal yang penting adalah apa? Jangan berbuat dosa lagi. Itu yang namanya pertobatan. Ya, saudara-saudara, ketika perempuan yang berzina itu tertangkap basah, ya. Menurut hukum Taurat memang harus dilempari batu sampai mati. Kemudian diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang berbuat dosa, lempar lebih dulu. Dan apa yang terjadi? Satu persatu meninggalkan perempuan ini bersama Yesus, dimulai dari yang tua. Loh, kenapa yang tua? Ya pasti yang tua lah yang paling banyak berdosa gitu. Ya akhirnya tinggal perempuan ini bersama Yesus. Kemana mereka? Ya mereka udah pergi. Dan Tuhan Yesus pesan apa? Aku pun tidak menghukum engkau, tetapi janganlah berbuat dosa lagi. Jadi saudara-saudara, itulah artinya bertobat. Kadang-kadang banyak orang Kristen tuh ya tahu akan dosa, ya, sadar akan dosanya, tetapi justru berusaha untuk mencari pembenaran. Malah bermanuver, seakan-akan dia jadi korban.
Sehingga dia pun harus dibelas kasihani sebenarnya. Kesalahan ini bukan karena saya, ya karena dialah, karena situasi, karena keadaan. Bukan karena saya. Saudara-saudara, bisa terjadi hal seperti ini. Saudara-saudara, bertobat tidak demikian. Bertobat itu yang menyadari akan dosa, datang kepada Tuhan, memohon pengampunan. Pasti Tuhan mengampuni. Karena sekali lagi, belas kasihan Tuhan itu melebihi daripada kekerasan hati kita, kedegilan hati kita. Namun ada catatan, janganlah berbuat dosa lagi. Yang mencuri ya jangan mencuri lagi. Yang berdusta ya jangan berdusta lagi, gitu kan? Ya kan? Ya. Yang malas ya, firman Tuhan mengatakan, ya, agar supaya apa? Ya mesti bekerja. Yang malas mesti bekerja dan bisa membagi-bagikan apa dari hasil pekerjaannya itu kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan tetap berlaku buat kita. Ketika Tuhan menyadarkan kita untuk bertobat, mari kita bertobat dan kita harus meninggalkan dosa. Jangan lagi melakukan dosa itu lagi. Supaya apa? Ya supaya berkat Tuhan sampai kepada kita. Ulangan 28 itu kan jelas. Ketika kita taat, puji nama Tuhan, Allah itu akan memberkati keluar masukmu. Allah itu akan memberkati di kota, di ladang, memberkati adonanmu, memberkati dapurmu, memberkati apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin, saudara. Nah, itulah hasil pertobatan, ya. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, kita perhatikan ya, bagaimana Tuhan itu mendekati Israel umatnya. Ayat 1 jelas ya, bahwa Allah dalam pendekatannya kepada Israel bukan sebagai sang pencipta terhadap ciptaannya, tetapi dia mendekati Israel itu sebagai bapa mendekati anaknya. Jadi saudara-saudaraku, luar biasa di sini. Mereka itu anakku dan aku bapaknya. Saudara-saudara, puji nama Tuhan, kita di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Sehingga Allah itu adalah Bapa buat kita. Ya. Jadi pendekatan ini yang Tuhan pakai. Mungkin saudara bertanya ya, kalau Allah itu Bapa, mengapa kalau kita salah dihukum? Mengapa diizinkan kesukaran dan penderitaan? Saudara, kita nggak tahu ya. Ya memang pandemi sudah berlalu ya, tetapi akibat pandemi ekonomi hancur. Bukan hanya di negara kita, seluruh dunia global. Apalagi dengan terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Itu berdampak, saudara. Ada beberapa negara yang bangkrut. Bahkan sudah mulai, saudara, terjadi inflasi. Maka enggak heran kalau pada akhirnya harga-harga itu jadi naik kan. Ya kan? Itu yang terjadi. Kita enggak tahu sampai kapan. Kata menteri mengatakan ya kemungkinan sampai tahun ini. Loh apa betul sampai tahun ini? Enggak tahu apa yang terjadi. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau Tuhan itu Bapak kita, kenapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi? Sekali lagi, kalau penderitaan itu bukan karena dosa saudara, ya puji Tuhan. Kita masih punya Bapa yang selalu pelihara hidup kita, amin. Tetapi kalau itu karena dosa kita, itulah cara Tuhan. Tuhan izinkan kita menderita. Karena di dalam Wahyu 3 ayat 19, yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Jadi Allah mengasihi kita bukan hanya kita dielus-elus ya, bukan. Tapi saudara, kadang kala Tuhan mengasihi kita, menegur kita,
saudara-saudara, melalui penderitaan. Jadi saudara, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kalau kita salah ya Dia tegur. Dan teguran itu bukan amarah Tuhan pada kita, tapi itulah cara Tuhan mengasihi kita. Jadi saudara-saudara, peringatan ini buat kita. Kasih dan kesetiaan Allah itu tetap ada. Kekal, ya. Belas kasihannya itu tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Karena Allah itu ya Maha Pengampun. Kalau Allah menghukum Israel tujuannya apa ya? Supaya mereka bertobat, supaya kapok dan berbalik setia. Jika bangsa Israel itu mau berbalik, bertobat, maka janji pemulihan itu terjadi. Kan Tuhan sudah katakan, aku bukannya manusia, aku adalah Allah. Aku akan menarik murkaku, ya. Aku tidak akan menghukum engkau lagi. Engkau akan kupulihkan kalau engkau bertobat. Tapi apa yang terjadi? Apakah bangsa Israel bertobat? Enggak juga. Enggak, saudara-saudara. Tuhan tetap memberikan pemulihan. Yesaya 1 ayat 19 itu 18 itu tetap berlaku. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Belas kasihan Allah mengalahkan kedegilan hati kita. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tetap degil, kalau kita tetap tidak mau bertobat, itu terjadi seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dihukum 25 tahun kemudian setelah Hosea. Asyur menyerang, menghancurkan Israel. Mereka ditawan, 10 suku itu disebarkan di daerah Asyur jajahannya, dan sampai hari ini suku itu hilang. Kalau saudara melihat ada Israel sekarang sebagai satu negara atau sebagai satu bangsa, itu adalah sisa-sisa Yehuda yang disebut jadinya Yahudi. Itu saudara-saudara, mereka dibuang dan tidak balik lagi, dimusnahkan. Ini peringatan loh buat kita, buat saudara dan saya. Mari kita baca saudara di dalam 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maka kita harus sedia tersalib bersama Kristus. Kalau kita tersalib bersama Kristus, puji nama Tuhan, hidup Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya. Ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Nanti waktu kedatangan Tuhan Yesus, kita yang tetap bertekun, kita akan memerintah bersama Yesus terhadap suku bangsa pada saat itu. Kita akan memerintah bersama Kristus. Mari kita baca berikutnya, ya. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Mari kita baca sama-sama, ya. Jikalau kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena apa? Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Saudara-saudara, puji nama Tuhan, ya. Allah itu Maha Pengampun. Tetapi di dalam Alkitab tidak disebutkan bahwa Allah itu Maha Sabar.
dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar, bukan maha sabar. Artinya apa, saudara? Kesabarannya itu ada batasnya. Ya. Jadi saudara-saudara, keadilan Allah pasti menghukum yang berdosa. Maka jangan main-main dengan dosa. Jangan mempermainkan kasih dan kesetiaannya. Memang belas kasihan Tuhan mengatasi kedegilan hati kita. Namun jika kita tetap degil, keras kepala, tidak mau bertobat, tidak mau hidup dalam ketaatan, saudara-saudaraku, kekudusannya akan menghanguskan saudara dan saya. Maka kita diingatkan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kan kita sudah diingatkan jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Kalau sampai sekarang kita masih tetap juga di samping kita menyembah Tuhan, tetapi kita masih mengandalkan yang lain. Hati kita masih mendua hati. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara-saudaraku, terakhir saya mau sampaikan ya. Sekali lagi, belas kasihan Allah itu sempurna. Kasih Allah kepada kita, kesetiaannya tidak akan pernah berhenti. Tetapi jangan main-main. Karena bisa saja saudara-saudara, ketika kita sudah hidup di dalam dosa, kita tidak ada lagi keinginan untuk menanggalkan dosa. Contohnya saudara, orang yang merokok pasti maunya gak merokok, betul kan? Bahkan ada karena merokok akhirnya ya sakit, kena serangan jantung. Dokter sudah melarang jangan merokok lagi. Tapi apa yang terjadi? Tetap juga merokok. Waktu itu saya tanya, loh kok merokok lagi? Waktu itu kan sudah gak ngerokok. Iya Pak, kan sekarang saya sudah sehat. Tapi saya tahu saudara, memang gak mudah kalau orang itu sudah diikat oleh satu dosa. Sehingga kita gak ada lagi keinginan untuk bertobat. Hati-hati kalau ini terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pernah diceritakan ada seorang tuh ya, yang tidak lagi punya, jadi artinya anti sakit. Kalau saudara dicubit ya bersyukurlah kalau masih rasa sakit. Itu artinya saudara masih apa? Sehat, betul enggak? Iya kan? Kalau kita dicubit masih sakit, oh puji Tuhan ya. Hati-hati kalau sudah tidak lagi punya rasa sakit lagi. Akhirnya apa? Orang ini pada waktu dia keluar, dia kena paku, ya enggak apa-apa ya. Enggak merasa apa-apa. Hati-hati kalau kita sudah tidak punya rasa lagi ketika kita berdosa dan kita merasa tetap diri kita benar. Hati-hati, yang seperti ini tidak ada pengampunan. Bukan karena Tuhan tidak mau, bukan Tuhan itu tidak maha pengampun. Tuhan maha pengampun. Tetapi kalau kita sendiri menolak pengampunannya, kita tidak mau taat, kita tidak mau hidup bersama Dia, ya sudah silakan. Ya. Makanya kalau kita tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku, ya Tuhan akan muntahkan. Itu bisa terjadi dengan siapa saja. Saya sebagai hamba Tuhan, saya justru takut sekali ya. Karena apa? Takut sekali kalau saya itu sampai ketika saya melakukan
Bagi orang percaya, dosa itu bukan sekedar pelanggaran moral, saudara. Pada waktu saudara sudah berpikir sesuatu yang nggak baik aja itu dosa. Ya, pada waktu seseorang itu menginginkan ya wanita lain diimajinasikan, itu pun sudah dosa. Itu pun sudah namanya berzina. Walaupun tidak berzina secara realnya, ya. Saya hati-hati karena apa, saudara? Seringkali justru yang menjadi pelanggar hukum itu justru ahli hukum. Yang mempermainkan hukum malah kadang-kadang siapa? Justru jaksa, hakim, polisi. Sekarang lagi diuji polisi. Ya kan? Coba. Pejabat. Ya, ini menjadi satu teguran, jangan-jangan saya sebagai hamba Tuhan, saya mempermainkan firman Tuhan. Kita harus punya kepekaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya Bapa, belas kasihan-Mu tidak terbatas. Namun kemungkinan bisa terjadi di mana kami sudah tidak memiliki kepekaan lagi. Ketika kami sudah diingatkan, ketika kami tahu akan dosa kami, namun kami tetap betah untuk tetap tinggal di dalam dosa. Kami justru menikmatinya, kami justru berlaku munafik di hadapan Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain, kami tetap juga melakukan apa yang membuat Tuhan sakit hati. Oleh karena itu ya Tuhan, berilah kepada setiap pribadi kami masing-masing kepekaan akan dosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakui iman percaya kita. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Bapak Ibu, silahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kotak persembahannya, ya Pak Leo, terima kasih. Kita akan memberi persembahan dengan maju ke depan Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih. 2 Korintus 8 ayat 12 yang akan menghantar persembahan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur. Doa syafaat, jadi nanti saya yang berdoa aja. Iya. Kalian doa Iya. syafaat. Iya.
Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami dan kami dapat mengembalikan berkat ini bagi pekerjaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati setiap kami yang telah memberi dengan sukacita dan dengan hati rasa bersyukur karena berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami saat ini berdoa Bapa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memampukan Presiden dan Wakil Presiden bersama Kabinet di dalam mengatasi resesi ekonomi yang terjadi. Sehingga kehidupan bangsa boleh tetap terpelihara karena Tuhan yang senantiasa memberkati. Dan biarlah Tuhan juga menolong setiap kami di dalam menghadapi segala situasi yang ada. Kami tetap mengandalkan Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Dijauhkan dari segala kekhawatiran, kecemasan dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini. Dan biarlah justru iman kami diteguhkan dalam menghadapi semuanya. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan melawati mereka dengan kesembuhan, dengan kekuatan iman. Kami juga berdoa untuk para usindah. Tuhan juga senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan apapun juga yang menjadi pergumulan mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun, baik Ibu Marta Nur Kupita, demikian juga Bapak Justan Purba, Bapak Tony Kurniawan, Bapak Yongki Christian, Ibu Siska Suteja, Bapak Coan Sujana, juga Ibu Neti Silaban, dan Ibu Juliana Laniawati. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan di dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka bertambahnya usia, semakin cinta Tuhan dan semakin takut akan Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, kami juga serahkan semua pelayanan bagi gerejamu, baik para majelis, demikian juga rohaniwan, kesehatian kami, baik para aktivis, pengurus bagian-bagian yang ada. Tuhan Yesus sungguh memberkati pelayanan gereja kami, baik pelayanan di dalam maupun juga pelayanan keluar. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, kita akan menutup dengan napiri rohani sebagai lagu pengutusan. Ku suka menuturkan. Kasih
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dengan penuh sukacita. Biarlah kita boleh menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.